Islam itu indah, langsung aja saya membacakan pertanyaan yang masuk di Instagramnya Islam itu indah dari hamba Allah. Nih, Assalamualaikum Ustadz Ustazah, apakah boleh saya bekerja sebagai TKW ke luar negeri karena suami saya nggak kerja lagi dan sudah hampir 3 tahun tidak kerja. Kami biasa hidup dari lubang tutup lubang alias ngutang sana sini. Dan kebetulan saya mendapatkan tawaran untuk kerja jadi TKW. Niatnya baik Ustadz Ustazah untuk rumah tangga juga. Tapi suami selalu bilang terserah. Saya jadi bingung, kalau nggak kerja utang makin numpuk dan anak nggak bisa sekolah. Baiknya saya harus gimana sebagai istri karena suami udah kelamaan nganggur. Jadi dia jadi males kerja atau disuruh kerja malah marah. Nah, ini bagaimana nih Bunda Tuti dijawab singkat? Baik, terima kasih yang bertanya di Instagram Islam itu indah, bagus sekali. Jadi kalau misalkan sudah ada masalah seperti ini, kita harus berdua itu berkomunikasi, mencari solusi. Kalau ada kesempatan untuk seorang istri kerja di luar negeri, pertama memang minta izin dulu kepada suami. Kalau suami sudah bilang ya terserah gitu. Sedangkan kebutuhan memang menumpuk. Nah, akhirnya gimana solusinya? Istikharah. Jangan lupa, selain daripada minta izin kepada suami, juga istikharah. Niatkan kita untuk membela keluarga. Kalau misalkan kita lihat kewajiban daripada suamilah yang harus menjadikan dia sebagai tulang punggung dan berkewajiban untuk memberikan nafkah seorang istri. Tetapi di sini ketika suaminya sudah malas-malas bekerja, berdosa suami yang malas bekerja itu. Bergerak dulu, berusaha dulu, berdoa kepada Allah, bertawakal. Jangan sampai sudah kelamaan tidak bekerja, tidak mencari, ada otak, ada otot. Selagi ada otak, kita bisa mencari aktivitas yang lain. Bisa menjadi apalah kita bekerja. Atau bisa, sekarang kan banyak sekali pekerjaan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita itu nerima aja, ya udah begini-begini ya. Makanya seorang istri ketika ada kesempatan, kalau sudah kesepakatan boleh silahkan untuk bekerja. Tapi niatkan tetap kita harus minta izin kepada suami. Karena walau bagaimanapun kerja di luar negeri itu kan mengandung banyak resiko juga. Anak juga ditinggalkan. Maka itu harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Bagaimana kalau Pak saya ini kerja di TKW jadi di luar negeri. Tapi kita untuk masa depan. Anak juga mau sekolah. Dari mana biaya sekolah? Kalau dua-duanya tidak bekerja apa yang harus dimakan? Bingung kan, tidak ada solusi. Dan kalau itu darurat maka lakukan. Tetapi tetap kita sebagai seorang istri menjaga diri. Dimanapun kita berada, kita punya suami. Pekerjaan apa yang akan kita kerjakan harus sepengetahuan daripada suami. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka di sini ilmu itu penting. Ilmu sebagai pembuka jendela dunia. Jikalau salah satu daripada pasangan suami ataupun istri ada yang sedang jatuh, ada yang sedang dalam keadaan sekarang seperti ini tidak bisa melakukan apa aja, seorang istri jika punya ilmu jangan sampai dilarang. Misalkan istri bisa membantu pada suami. Tetapi bukan untuk kewajiban istri mencari nafkah. Di sini adalah kewajiban suami tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kewajiban suamilah sebetulnya. Tapi kalau keadaan darurat seperti ini, cari solusi. Dua-duanya ridho, suaminya ridho, dipersilakan. Mudah-mudahan jadi pahala dan itu menjadikan sodakoh. Dan Allah kalau sudah ridho, daripada suami juga ridho, insya Allah berkah. Tapi kalau misalkan niatnya itu hanya kita untuk melepaskan diri, ini kerja anak kesempatan daripada suami seperti ini. Tetap kalau bagaimanapun mau menganggur, mau malas suami kita, harus kita taat kepada suami. Iya, ini jelas banget ya. Jazakillah khairan katsiran. Makasih banyak Bunda penjelasannya. Nah, sekarang langsung aja kita dengarkan kesimpulan di pagi hari ini dari guru kita Ustazah LU. Silakan Ustazah Lulu. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semua. Istri jantungnya rumah tangga. Begitu peran penting jantung dalam tubuh kita. Ketika jantung berhenti maka organ tubuh dalam diri kita pun juga semuanya pasti akan selesai. Nah, bernafas pun juga otomatis berhenti, inilah perannya. Jadi antara suami dan istri harus saling melengkapi, harus saling support, harus saling doa, harus saling asuh bagaimana senantiasa mengupgrade dirinya, tidak hanya sebatas otak tapi juga ruhnya dan ilmu pengetahuannya, insya Allah menaikkan keimanan kita. Dan inilah bagaimana Rasulullah SAW bersabda, silahkan wanita pilih pintu surga yang manapun yang engkau sukai ketika melakukan 4 hal. Yang pertama senantiasa
sholat 5 waktu, kemudian juga puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya dan bakti kepada suaminya. Maka carilah ridho dari suami. Insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semua. Amin, Masya Allah, langsung sama-sama ya semua berjamaah di rumah juga, kita angkat tangan kita berdoa bersama dipimpin oleh guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung tahun 1441 Hijriah menuju tahun 1442 Hijriah, entar maghrib insya Allah. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, mengangkat tangan kita. Ayo sejajarkan tangan kita dengan dada kita, karena yang berdoa adalah hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syafat wa la bisami wa sami alim. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya Majidu, Ya Wahidu, la tuzil anna ni'matan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah istri, anak-anak kami adalah penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, anugerahkanlah keberkahan dalam rumah tangga kami, jadikanlah istri kami menjadi ratunya bidadari di surga. Ya Allah, anugerahkanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam rumah tangga kami. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, di penghujung tahun ini ampunilah semua dosa-dosa kami. Terimalah ibadah kami. Cukupkanlah ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu